Kembali lagi di Kick and Rush, dan gue mau review Belanda dan Inggris yang akan bermain nanti malam. Tapi gue pertama mau bahas Belanda dulu. Nah, Belanda kemarin memenangkan laga 3-0 lawan Makedonia Utara, dan kemenangannya cukup solid. Dan yang gue sorot dari pertandingan itu adalah sebenarnya Belanda udah cukup taktikal lah di bawah Frank de Boer, walaupun tidak ngeflow di bawah si Koeman. Tapi yang jadi masalah sebenarnya kan ujung tombaknya itu dua match ke belakang itu si Weghorst, strikernya Wolfsburg apa klub Jerman lah. Nah, di lawan Makedonia Utara si Weghorst itu diganti sama Malen, Donyell Malen. Dan Donyell Malen ini bisa pemainnya itu lebih lebih fluid gitu pergerakan, lebih jemput bola, bisa main di sayap, bisa masuk, punya kecepatan, dan bisa mengimbangi Depay yang menjadi dua striker tunggal ya mereka ini, dan bisa melakukan short pass yang bagus lah, kombinasi di antara kedua ini. Tapi kalau dimainin Weghorst itu tipikal pemain yang jadi target man kayak Giroud dan kayak Luuk de Jong ya, temennya di Belanda. Nah, menurut gua kalau main pakai Malen dan Depay di depan lebih bagus Belanda, karena penyerangannya nggak kaku. Gua pribadi sih lebih prefer si Malen ya. Tapi terlepas dari itu, permainan Belanda udah lumayan sih dibanding pertandingan pertama. Nah, di pertandingan kedua udah mulai improve lawan Austria, walaupun gue nggak nonton 90 menit. Dan lawan Makedonia Utara udah mendingan lah, walaupun ada rotasi beberapa pemain. Dan sebenarnya bola-bola pendek itu lebih jarang ya, tapi kebanyakan dribbling menurut gue. Tapi Belanda bakal ketemu peringkat 3 kalau nggak salah peringkat 3 dari grup apa ya, dari grup F kalau nggak salah ya, atau grup E apa F gitu ya, kalau nggak salah itulah. Pokoknya berat lah, Belanda lawannya bakal berat. Nah, di samping itu gue mau bahas Inggris sekarang. Inggris bakal lawan Ceko itu tim yang berat, dan harusnya kita tahu ya bahwa Ceko ini lumayan bagus lah dalam permainan, walaupun nggak long ball terus. Tapi Inggris ini lebih kepada kick and rush. Nah, seperti nama channel ini, mainnya kayak kick and rush, seperti kick and rush zaman dulu Inggris. Dan nggak banyak kombinasi permainan yang dilatih saat latihan gitu, nggak terlalu banyak kombinasi, dan kebanyakan skill yang dikeluarin dan kebanyakan long ball. Seperti yang kita tahu, long ball itu udah jelas susah untuk dikontrol dibanding bola pendek. Harusnya dengan kualitas Inggris yang bagus, menurut gua Inggris itu bisa main short pass dengan kombinasi 1-2 gitu, untuk melewati lawan dan memecah parkir bis. Tapi mereka malah memilih long ball dan crossing yang nggak jelas arahnya, dan crossingnya juga nggak terlalu akurat. Dan pemain Inggris seperti yang kita tahu nggak banyak yang bisa melakukan passing yang bagus gitu. Setahu gue cuma Alexander Arnold, tapi nggak main kan, sama Henderson juga jarang main di timnas, kalau nggak salah cedera ya. Dan menurut gue yang memiliki kualitas passing itu si Harry Kane. Tapi Harry Kane juga daerahnya itu terisolir gitu, karena nggak ada supply bola untuk ke dia. Jadi gimana dia mau melakukan passing kalau dia aja bola ke dia yuk terhambat. Dan apabila si Kane ini turun ke bawah jemput bola, yang masuk itu kualitasnya nggak seberapa gitu. Kayak Sterling dan Foden kan nggak bagus untuk jadi ujung tombak. Kecuali kalau di Tottenham dia bagus, karena Son itu bagus ketika ada ruang kosong, dan dia bagus dalam finishing kalau Son.
Tapi kalau Sterling dan Foden kan bukan tipikal yang pemainnya kayak gitu. Dia kan mereka berdua itu lebih skillful dan lebih melakukan assist ya. Walaupun Sterling juga kacau sih finishingnya. Dan Inggris juga permainannya terlalu old school. Semoga kedepannya Inggris lebih tactical dan jangan melakukan long ball ketika momen-momen tertentu. Dia melakukan long ball padahal bisa short pass dengan sempurna gitu. Harusnya sih Inggris bisa menang banyak kalau kualitas pemainnya kayak gini. Dan pemilihan pemain oleh Southgate yang gue bingung ya. Kenapa dia milih pemain yang dari pemain tim kecil gitu. Dan kualitasnya juga biasa aja. Menurut gue mendingan Rashford yang main. Sancho juga jarang main ternyata. Bahkan kalau dibanding Sterling yang lagi musim ini jelek, mendingan Rashford menurut gue. Karena Rashford musim ini di MU nggak sejelek Sterling ya. Sterling lebih banyak di bangku cadangan, sedangkan Rashford masih tim inti walaupun mainnya nggak sebagus musim-musim sebelumnya. Nah, pemain tengah juga nggak maksimal gitu. Pemain yang kayak digadang-gadang kayak Pirlo itu siapa? Pemain Leeds, Calvin Phillips ya. Nah itu juga menurut gue nggak bagus amat lah, maksudnya dalam satu pertandingan juga dia bagus, cuman dua pertandingan selanjutnya waktu lawan Skotlandia juga dia nggak menonjol gitu. Dan backnya sih solid ya, nggak kebobolan 2 gol. Dan emang kan dua lawan ini nggak punya clinical finisher gitu. Dan nanti diuji ketika Inggris lolos ke babak selanjutnya. Diuji ketangguhan dua back ini, si Maguire sama siapa tuh back satu lagi, Stones. Nah bakal diuji ketika lawan tim yang lebih besar. Jadi menurut gue Inggris ntar malam kan main lawan Ceko, kayaknya sih menang atau enggak seri juga masih lolos sama Inggris. Dan mungkin kalau peringkat pertama bakal lawan peringkat 3 di grup H apa ya gitu, gue lupa lah. Kayak ringan lah kalau di peringkat 1 ya Inggris. Jadi tapi prediksi gue untuk Belanda sih kayaknya bakal ke quarter final ya. Tapi bakal berhenti di quarter final menurut gue. Tapi kalau lawannya gampang sih bisa ke semifinal Belanda. Tapi kalau Inggris gue maksimal kayaknya di quarter final menurut gue. Kalau misal ke semifinal itu bisa jadi lawannya yang gampang. Soalnya Inggris kalau lawan ketemu lawan yang big team yang lain, Inggris kayaknya bakal kalah menurut gue. Karena sistemnya nggak sebagus tim-tim yang lain, tim besar yang lain. Apalagi Belgia, apalagi Jerman. Jerman sih masih 50-50. Kalau enggak Inggris lawan Prancis bakal menang. Dan bakal menang gede menurut gue. Jadi sekian menurut gue. Salam kick and rush.